Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Tidak ada satupun di sudut desamu yang tidak memiliki potensi. Nah, Budi Prasetyawan Official selalu mengungkap tentang sisi potensi desa yang kebetulan di pagi hari ini, tepatnya di tanggal 4 Mei 2025, harinya Rabu, saya berada di sebuah tempat kerajinan bambu, tepatnya di Dusun Widoro, Papen, Pesongo. Nah, ini tepatnya di di pinggir jalan Solo Semarang sebelum masuk jalan Lingkar Salatiga. Nah, sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, satu hal yang sangat menarik adalah keberlangsungan dari proses produksi kerajinan bambu ini yang diberi nama Kerajinan Bambu Pak Rohmat. Betul ya Mas ya? Iya. Nah, kebetulan saya bersama Mas Hermanto. Mas Hermanto ini anak dari Pak Rohmat. Mas Hermanto, boleh saya diceritakan usaha ini sejak kapan, Mas? Itu dari Bapak itu sejak tahun 2000-an lah, Mas, itu. 2000-an ya? Ya, pertama itu kakak ipar saya yang terus kakak ipar saya nggak bawa begitu tertarik lah, terus diteruskan sama Bapak. Oke. Jadi sudah 25 tahun ya proses perjalanan dari mengolah bambu menjadi beberapa macam kerajinan. Nah, terus Mas Hermanto, boleh tahu enggak ini bambu itu berasal dari mana, Mas? Itu dari Tambal ada, Terong, ada, terus itu daerah Telengan, Jeblosan. Oke, jadi ada sebagian bahan bambu ini yang diperoleh dari tetangga desa sekitaran. Oke. Biasanya bambu itu kenal musim enggak cara panennya? Itu biasanya yang megang itu kenal musim. Kenal musim ya. Jadi tidak bisa setiap waktu nebang pohon bambu itu bisa enggak? Nggak bisa, soalnya nanti kan ada kayak boiler gitu loh. Oh gitu. Nah, oke. Jadi sahabat desa bukan masalah tua dan mudanya pohon ya, tetapi ketika kita tidak paham musimnya, ternyata pohon bambu ini juga ada semacam dimakan apa ini? Ulat. Ulat. Kalau Jawa ini itu boiler begitu ya. Jadi mereka paham hal itu gitu ya. Iya. Berarti memang dibutuhkan waktu-waktu tertentu untuk memanen pohon. Ya. Oke. Kemudian Mas, manen sendiri atau sudah ada yang nyetorin? Nyetorin biasanya. Ada yang nyetorin. Jadi sudah bermitra gitu ya. Bermitra. Boleh tahu enggak harganya bambu berapa? Kalau sampai sini sekitar 15.000 per batang, itu 6 meter. Oh gitu. Berarti Meter 15.000. ini boleh saya sampaikan ya. Iya. Jadi sampai di tempat ini kira-kira panjang 6 meteran ya. Itu satu batangnya 15.000. Tentunya ada kriteria ya, Iya. bambu seperti apa gitu ya. Oke, boleh disampaikan harus seperti apa bambu itu? Itu biasanya agak besar, terus sudah tua. Yang penting itu yang agak tua lah. Oh gitu ya. Jadi tua dan besarannya seberapa Mas besar itu? Sekitar diameternya 7-8. Oke, 7 sampai 8 cm ya? Iya. Oke. Nah, jadi bambu yang masuk standar di tempat kerajinan bambu Pak Rohmat ini berdiameter 7 sampai 8 cm. Ya, kemudian tua. Nah, ini biasanya bambu tua itu identik dengan ada tutul-tutulnya, betul enggak? Betul. Kayak Iya. pano itu ya. Oke. Kemudian panjangnya tidak kurang dari 6 meter, gitu ya. 15.000. Oke. Mas Hermanto, ini ada berapa tenaga nih yang membuat ini, Mas? Itu kalau nggak ada pesanan ya cuma satu, kalau ada pesanan 2 biasanya. Oke. Nanti saya sendiri juga bantu Bapak. Oh gitu ya. Jadi Iya. yo nyambi iso tapi tenaga full total satu ada. Satu. Oke.
Terus produk yang dibuat apa saja ini Mas di sini Mas? Itu pagar, Oke, pagar, gedek, gedek, oke. terus kandang ayam, Oke, kandang ayam, terus kalau gebyok, ya gebyok, kepang tabak ini. oh, tabak, oke. Termasuk apa itu yang di wilahan ini ya? Itu bambu. Terus dan umbul-umbul. bul ya. Oke, ji. Pak, jadi ada beberapa yang dibuat di tempat ini. Ini saya catat ada gebyok. Gebyok itu yang seperti apa, Mas? Gebyok sing ngono, Pak. Apa ngene ya? Ada gebyok, ada gedek, kemudian pager, tabak, oh, tabak, kepang, wilahan lauk, umbul-umbul, sama kandang ayam. Kandang ayam. Oke. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, tentu ini satu hal yang patut kita banggakan yang berada di Kecamatan Tuntang, karena ini merupakan salah satu ekonomi kewirausahaan yang tentunya boleh saya sebut ini ekonomi kreatif, dari bambu, dari hasil petani sekitar, kemudian diolah menjadi beberapa produk yang ini juga dimanfaatkan kembali, diperlukan juga untuk warga sekitar yang membutuhkan. Nah, Mas Hermanto, biasanya ini yang terbanyak yang dibutuhkan terus kemudian dibuat di sini itu yang apa, Mas? Gedek sama pagar ya. Gedek sama pagar. Nah, biasanya mereka gunakan untuk apa itu? itu kalau gedek itu biasanya buat kandang kambing, kandang Oke. ayam juga bisa, terus buat ngaberin kebun biar enggak dimasukin hewan-hewan melata lah gitu. Oke. Jadi pagar, gebyok, gedek yang terbuat dari bambu ini juga termasuk apa ya, back to nature gitu ya. Jadi nuansa alamnya itu kelihatan sekali, dan ini akhir-akhir ini banyak diminati oleh kafe-kafe yang modern bahkan. Contohnya seperti ini ya. Nah, ini juga salah satu pesanan dari kafe yang ada di Bawen sana ya, Angon Jiwo. Nah, Angon Jiwo ini juga pesan seperti ini. Nah, Mas, dari beberapa produk ini, Mas, selama ini tentunya tadi disampaikan ada yang terbanyak gedek sama gebyok ya. Saya boleh tahu ada order yang paling banyak jumlahnya yang apa, Mas? Pagar itu kemarin ada 82 lembar. Pagar ya. Tapi lebarnya 1,5 meter, panjangnya 2 meter. Jadi permintaan ya. Permintaan. Buat kolam koi di berarti pinggirannya itu ya. Buat pinggiran. Oke. Jadi selain untuk pagar, kemudian untuk kandang, biasanya kandang kambing, kandang ayam juga bisa ditaruh di kolam ya, Mas ya, di kolam, karena bambu ini terbuat kulitnya juga ikut dipakai, artinya ketika itu terendam di air itu bahkan lebih bagus dan lebih awet ya, asal tidak dimakan rayap. Kemudian, Mas, yang sekiranya pengerjaannya itu butuh waktu lama apa, Mas? Biasanya kalau pesanan kandang Kandang. ayam. Oh, kandang Kemarin ayam. itu ada pesanan kandang ayam sekitar berapa itu, 60 unit biji. Kandang ayam yang seperti di depan itu? Apa khusus? Yang seperti apa? Buat petelur. Oh, petelur. Lah itu kayak ngopo, Mas? Ada contohnya enggak? Nanti di HP-nya Pak ada. Oh, ada fotonya kayaknya. Oh, oke. Jadi ayam petelur juga bisa pesen pakai bambu. Wah, itu kemarin yang pesan ungaran di kayak Jawa Dinas Peternakan itu. Oh, oke. Jadi di tempat ini juga bisa dibuat kandang ayam untuk ayam petelur. Jadi emang khusus. Nah, khusus. Boleh tahu, Mas, harganya berapa itu, Mas?
Itu dulu sekitar 120 kayaknya. 120. Itu dia diameter berapa mungkin? Itu Bisa dikira-kira? kira-kira 80 cm panjangnya, apa nih, lebarnya panjangnya sekitar 1,5. Berarti isinya berapa tuh Mas? Itu ada 4 plong. Oh, oke. 80 cm kali 1,5 meter. ada 4. Berarti 1,5-nya yang dibagi 4 ya? Nah. 1,5 dibagi 4, 75 dibagi 2. Sekitar 35 Ya, 35 sentinan ya. Nah, Itu tingkat 2 bawah atasnya. oh itu berapa harganya berapa tuh? 120-an gitu. 120. Wah, ya menarik. Kalau itu itu dipakai untuk ayam-ayam Jawa bisa enggak? Mau enggak mereka bertelur di tempat itu? Kalau udah kebiasaan mungkin bisa. Oh, gitu ya. Oke, jadi kerajinan bambu ini ternyata juga bisa dibuat untuk beberapa macam ya Mas ya, beberapa macam. Nah, ada satu keunikan yang ikonik tentunya, bambu ini ketika dibuat dengan benar, kemudian bahan bakunya itu juga benar, dalam artian bambunya tua, terus kulitnya itu diikutkan. Ini tentunya selain awet, ada nilai artistiknya ada, kemudian naturalnya juga ada. Jadi akhir-akhir ini memang banyak sekali diminati. Beberapa kafe-kafe yang keren-keren pun menggunakan bahan baku dari bambu. Oke, Mas Hermanto, kalau jenengan sendiri Mas, spesial di apa mungkin membuat apa sing jenengan seneng itu? Pagar sama gedek ya dia. Karena mudah tinggal nganyam sama aku. Oke. Kalau kandang mesti bapak. Oh gitu ya. Oke. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi, dan tentunya sahabat petani muda. Nah, kita tidak mungkin tidak segera berkolaborasi ketika ada beberapa potensi yang bisa kita sinergikan. Nah, ada beberapa teman-teman kita, kelompok tani, kelompok ternak yang ada di desa, ini sudah berjalan dengan kegiatan seharinya tentang beternak dan bertani. Tetapi di sisi lain, Mas Hermanto sebagai anak muda juga mengembangkan produk-produk yang bahan bakunya dari hasil petani, yaitu mengolah bambu menjadi beberapa produk tadi disampaikan. Ada gebyok, ada gedek, ada kandang ayam, bahkan kandang ayam petelur. Kemudian ada juga pagar, ada juga bentar lagi bisa-bisa bikin teralis dari bambu, bisa ya Mas ya? Ya mudah-mudahan. Oke, jadi memang kalau kita lihat keren sekali ya, juga kuat sekali, dan ada nilai artistiknya. Nah, Mas Hermanto, kira-kira dengan kondisi kemarin dan saat ini ada penurunan atau ada kenaikan dari penjualan produk-produk ini, Mas? Kalau dalam 1 bulan ini ada kenaikan. Justru malah naik ya? Nah, artinya produk-produk UMKM ini memang kalau saya sebut sebagai penopang soko gurunya kewirausahaan, terutama yang ada di pedesaan. Jadi ini satu bukti, kalau saya melihat beberapa banyak ruko dan toko tutup, ini hanya di pinggir jalan dengan gerai gubuk yang seadanya, tetapi produktivitas dan ternyata barangnya pun banyak laku keras. Terbukti sebulan terakhir ini kenaikan dari penjualannya jelas terasa. Mas, boleh tahu nggak omset rata-rata sebulan dan omset tertinggi setiap bulannya, Mas? Sampai 7. Dulu pas saya di sini, pas bapak di rumah kakek, itu saya sendiri di sini jual, itu sehari dapat 3 juta. Oke, kalau kondisi normal sebulan rata-rata? Rata-rata ya sekitar 10 jutaan mungkin bisa. Berarti tadi satu hari pernah 7 juta? Atau 1 bulan? 1 bulan. Terus rata-rata kira-kira 1 bulannya bisa mendapat berapa? Ya sekitar 7
8 itu lah. Oh, berarti 7-8 juta itu pasti didapat dalam sebulan. Ya kalau pas apa rame gitu ya. Sampai Oke. dengan penjualan itu kan kadang ada yang sepi, ada yang rame gitu. Oke, Kadang oke. sehari full itu nggak ada yang beli. Oke. Mas Hermanto, ini Kak, kalau saya lihat di Jalan Solo Semarang, tepatnya di seputaran Widoro, desanya Kesongo. Nah, Dusun Widoro, Desa Kesongo, yang kebetulan sepanjang jalan provinsi ya. Iya. Ini kan banyak Mas, tidak hanya Pak Rohmat saja, Iya. tidak hanya Mas Hermanto. Nah, kira-kira mereka juga punya pasar sendiri atau Punya sendiri. punya sendiri ya? Kalian- Jadi sudah ada pernah beli, kemudian cocok beli lagi, dan relasi seperti itu ya? Iya. Masing-masing sudah punya? Oke, langganan gitu. Sudah langganan ya, oke. Sahabat desa, sahabat kreasi, sahabat inovasi. Nah, kerajinan bambu ini mungkin sejak kita kecil semuanya ada ya, dari kecil. Nah, sampai saat ini, sampai hari ini, Pak Rohmat bersama Mas Hermanto ini juga masih eksis mengembangkan kerajinan bambu yang dibuat aneka gebyok dan kandang. Artinya belum terlalu jelimet ya Mas ya, belum terlalu dibuat ini itu ya, kursi saja tertentu ya. Tertentu. Ah. kursi saja tertentu. Jadi hanya sebatas gebyok, kemudian gedek, kemudian pagar, kandang ayam. Terus apa buat sosrok buat buah itu bisa. Oke, ada ya. Ada. Nah, khusus buat sosok nanti saya minta loh Mas, satu Mas. Aku ngomek kotes, atas angel soalnya. Oke Mas ya. Ya, nanti biar dibarin Bapak. Oke. Nanti Bapak buat tak ambil. Oh, ya, biar. Oke. Oke, Mas, harapan ke depan Mas dengan prospeknya kerajinan bambu yang sederhana. Kira-kira apa Mas? Ya, mudah-mudahan semakin banyak yang meminati. Oke ya. Nanti kan bambu-bambuan bisa apa buat kerajinan yang lain-lain lah. Oke ya, ini baru sebenarnya mengolah dasar ya dari dulu. bambu itu, toh sudah memiliki nilai. Andaikan diolah dengan lebih khusus lagi dan lebih punya nilai lagi, itu juga satu hal yang bisa saja dilakukan gitu ya. Harapannya ini buat tempat sampah juga mungkin. oh ya. Jadi sahabat muda, terutama anak-anak muda, ini satu hal yang menarik untuk bisa diduplikasi. Boleh Mas Hermanto, di sini ada Karang Taruna atau kumpul komunitas sampah itu? Ya remaja ada. Remaja. Nah, satu waktu mereka mungkin bisa diajak melihat-lihat atau mungkin diajak sharing lah tentang ini prospek kerajinan bambu seperti ini ternyata punya nilai Mas. Nah, artinya ke depan mereka anak-anak ini bisa ikut melakukan ataupun ikut bermain sosial media, ikut menawarkan secara tidak langsung produk ini, kemudian kerajinan ini dan tempat ini bersama tempat-tempat yang lain yang ada di seputaran sini, ini semakin dikenal masyarakat. Nah, tentunya ini sebagai akses jalur Semarang Solo, jalan provinsi yang cukup ramai, menjadi jujukan. Bagaimana mereka mungkin yang saat ini belum ada link atau relasi atau referensi dari beberapa kerajinan bambu, ternyata di Widoro ini, Kesongo ini ada. Jadi Mas ya, Iya. ya mudah-mudahan ini menjadi satu literasi dan tontonan yang tentunya bermanfaat untuk kita semua. Salam kreasi.